Sebelum menyaksikan, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Rosi Novita Ulfa, Yogi Pranata, Aditya Kurdiansyah. Nah, jadi perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada di masyarakat maupun di suatu kelompok atau bahkan aturan yang telah diinstitusikan, yaitu peraturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Berikut penjelasannya beserta contoh perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan remaja. Nah, oke, kali ini saya akan mengambil ketimpangan sosial, yaitu tentang LGBT. Nah, jadi LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan sejak tahun 1990, menggantikan pras komunitas gay. Lesbi merupakan istilah umum yang digunakan untuk perempuan yang mengarahkan posisi orientasi seksual kepada sesama perempuan atau perempuan yang mencintai perempuan, baik itu secara fisik, seksual, atau emosional. Nah, gay atau homo adalah istilah untuk menyebut lelaki yang memiliki kecenderungan sesuka kepada sesama pria. Biseksual adalah istilah untuk seorang yang menyukai lelaki maupun menyukai perempuan. Nah, homoseksualitas di Indonesia pada umumnya masih dianggap tabu oleh masyarakat maupun pemerintah. Diskusi publik mengenai homoseksualitas sangatlah terbatas dan jarang dibahas secara terbuka. Maka, ketika membicarakan mengenai hak-hak dasar warga negara, komunitas LGBT banyak menemukan kesulitan dan benturan sosial. Terlebih lagi jika kita melihat adat istiadat Indonesia dan masyarakat yang memegang teguh kepada doktrin keagamaan dan konservatif. Kaum LGBT seringkali dianggap sebagai perusak agama dan penyebab turunnya azab Tuhan jika mereka tetap menyuarakan hak-hak dasar komunitas kaum LGBT. Nah, ini kasus-kasus LGBT yang sering terjadi di Indonesia. Salah satunya kasus hukum cambuk pasangan gay di Aceh. Ini salah satu kasus yang kita ketangkap tentang LGBT di Aceh. Ini masuk ketimpangan sosial. Pada tahun 2017 kemarin, terdakwa pasangan gay berinisial MH umur 20 dan pasangan MTA umur 24 menjalani hukuman cambuk 80 kali. Nah, itu dikenakan mereka menyukai sesama jenis. Terus ada juga yang kasus kedua yang terjadi di Bali. Itu kasus pernikahan gay di Bali pada September 2015. Warga Bali dihebohkan dengan pernikahan pasangan dua pria dengan beda warga negara di sebuah hotel di daerah Obuk, Kabupaten Gianyar, Bali. Pernikahan itu dihadiri seorang pengaku pemilik upacara agama Hindu dan dihadiri oleh kedua orang tua salah satu mempelai pasangan sejenis itu. Nah, inilah bentuk-bentuk dari salah satu ketimpangan sosial. Jadi, faktor-faktor yang mereka bisa ketimpangan itu dari faktor keluarga, ataupun faktor teman, dan faktor pergaulan. Masih banyak lagi faktor mereka tuh yang bisa mereka jadi ketimpangan sosial, malah jadi ke LGBT, seperti lesbian, gay. Mungkin contohnya dalam kayak berkeluarga, ada masalah, mereka kurang kasih sayang, segala macam, sehingga mereka membutuhkan kasih sayang dari yang lain atau pasangannya gitu. Dan ada juga mereka tuh kayak merasa diri mereka tuh kayak nggak ketemu nih pasangan mereka, sehingga mereka kayak ketemu pasangan mereka tuh di sesama jenis mereka. Nah, mungkin itu ketimpangan sosial yang ada di Indonesia yang dapat saya lihat itu tentang LGBT. Mungkin ada beberapa lagi ketimpangan sosial yang akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut salah satu berita tentang LGBT. Nah, di sini saya Aditya Kurdiansyah. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Yogi. Di sini saya akan membahas materi tentang penyimpangan perilaku pada remaja. Baik, penyimpangan perilaku sosial di kalangan remaja. Penyimpangan perilaku sosial di kalangan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dan berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Penyimpangan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku yang dideskripsikan oleh seorang atau lebih dari anggota masyarakat, baik disadari atau tidak disadari.
serta tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku atau yang telah diterima oleh sebagian masyarakat. Tipe-tipe perilaku kenakalan remaja dapat dibagi menjadi 4, iaitu 1. Kenakalan terisolir atau delinquencies terisolir. Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari remaja nakal. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan fisiologis. Kedua, kenakalan neurotik atau delinquencies neurotik. Pada umumnya remaja nakal tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius. Antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa, dan lain-lain. Yang ketiga, kenakalan psikopatik, yaitu delinquencies psikopatik. Delinquencies psikopatik ini sedikit jumlahnya. Akan tetapi, dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Dan yang terakhir yaitu kenakalan defek moral atau delinquencies defek moral. Defek atau defectus artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Mereka merasa cepat puas dengan prestasinya, namun perbuatan mereka sering disertai agresivitas yang meledak. Remaja yang efek moralnya biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki. Contoh-contoh dari kenakalan remaja yaitu seperti tawuran, balap liar, membolos sekolah, dan lain-lain. Kenakalan remaja bisa terjadi karena faktor orang tua, yaitu karena mereka kurangnya kasih sayang dari orang tua, ataupun mereka sering melihat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua mereka. Berikut ini berita dari kenakalan remaja yaitu tawuran. Nah, jadi itulah penjelasan dari ketimpangan sosial yang dapat kami ambil. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.